Baik, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara mengganti minyak rem hidrolis ya pada sepeda gunung ataupun sepeda lipat ataupun sepeda lainnya yang menggunakan rem hidrolis dari berbagai macam merek ya, tentunya ini bersifat general. Entah apa, rem hidrolis dari merek Shimano, Tektro ataupun Nat ataupun yang lainnya ya. Nah, ini dengan menggunakan alat yang saya beli kemarin dapat harga sekitar 30 ribuan ya. Kalau teman-teman minat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, ini alat untuk mengganti minyak rem hidrolis. Nah, ini ya, coba saya bongkar yang kita dapat dalam paket pembelian itu seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, dapat ini kita. Nah, pertama kita akan dapat suntikan. Nah, ya, untuk mengisi minyak rem. Nah, ya. Nah, seperti ini. Lalu corong ya untuk menampung minyak yang kita isi naik ke atas nanti ya. Nah, seperti itu. Ini corongnya seperti ini. Lalu corongnya itu ada dua adapter drat yang dihubungkan ke handle rem. Kalau dratnya kecil ya pakai ini, kalau dratnya besar ya pakai yang ini. Nah, ya, seperti itu. Lalu kita akan dapat selang. Nah, ya, untuk mengisi minyak rem di bagian apa namanya? Di bagian kalipernya. Nah, ya, seperti itu. Lalu kita akan dapat apa lagi ini? Ini. Saya tidak paham ini fungsinya untuk apa. Nah, ya, seperti itu. Lalu kita akan dapat seperti ini. Nah, ya, oke. Alat yang kita butuhkan untuk mengganti minyak rem hidrolis ya. Nah, itu pertama kita butuh obeng. Nah, ya, kalau saya menggunakan obeng yang harganya murah-murah saja ya. Ini obeng set 31 in 1, harganya sekitar 9.000 sampai 10.000 karena ya baut di rem hidrolis itu ada dua macam ya settingannya. Ini bagian kaliper menggunakan obeng model seperti ini. Obeng mawar segi 6. Nah, seperti ini. Lalu untuk bagian setting handle-nya ya, itu menggunakan obeng kecil seperti ini. Nah, hex istilahnya ya. Hex tapi segi 6. Nah, kayak semacam kunci L. Baik, selain itu kita juga butuh minyak rem. Nah, ya, karena mengganti minyak rem ya jelas butuh minyak rem atau oli. Nah, ya, tidak harus menggunakan oli atau minyak rem dari merek hidrolis sepeda. Seperti apa? Merek minyak rem Shimano ataupun yang lainnya. Kalau saya ya menggunakan minyak rem ini yang saya punya ya merek STP untuk apa? Untuk rem cakram sepeda motor. Nah, ya, seperti itu karena saya adanya minyak rem seperti ini ya. Daripada beli lagi, kalau teman-teman ingin beli yang merek Shimano ya terserah ya. Bebas, yang penting minyak rem digunakan untuk rem cakram atau rem hidrolis. Oke ya. Selanjutnya mari kita pasang minyak remnya ke sepeda. Nah, ini ya rem yang akan saya ganti minyaknya. Nah, ini pemakaian sudah hampir 7 tahun belum pernah saya ganti minyak remnya. Coba ya saya pegang, lihat ini. Nah, ya, sudah sudah tarikannya terlalu dalam, lihatnya ya, lihat. Nah, ya, ini biasanya indikatornya remnya sudah habis. Maksudnya minyaknya sudah habis. Jadi perlu diganti minyak rem. Nah, ya, karena pemakaiannya sudah lebih dari 5 tahun. Nah, ya, ini skrup yang akan kita buka dengan menggunakan kunci 31 in 1. Nah, ini ya skrupnya. Oke ya. Oke, lanjut kita lihat dari sisi kalipernya. Nah, ini kalipernya merek Nut. Nah, ya, tidak harus digunakan untuk mengganti rem cakram merek Shimano atau Tektro. Semuanya bisa kok ya. Nah, ini ya. Nah, ini skrup untuk mengisi minyak rem. Nah, ya, oke, mari kita buka satu persatu. Nah, ini obeng 31 in 1 yang akan saya gunakan untuk membuka skrup atau baut untuk mengisi minyak rem cakram. Nah, ini ya. Oke, saya buka sekarang. Nah, lihat ini. Nah, lihat ini model obengnya segi 6 ya. Tapi model mawar. Nah, lihat ini ya. Nah, seperti ini. Oke, saya buka sekarang. Nah, lihat, oke, sudah terbuka. Lihat ini. Sebentar. Nah, ya. Lihat ada karetnya. Nah, ya. Nah, ini kalau karetnya sudah usia pakainya lama akan ngembes ya, istilahnya bocor olinya. Nah, seperti itu bisa diganti dengan seal tip keran. Nah, bisa juga menggunakan itu. Nah, ya, oke. Selanjutnya mari kita buka bagian kalipernya ya.
Nah, ini ya bagian kalipernya saya buka juga dengan menggunakan obeng 31 in 1. Oke ya, saya buka sekarang. Nah, lihat minyaknya langsung bocor ya. Tidak apa-apa. Sekalian mengganti minyak, dibuang saja minyaknya yang lama. Nah, ya seperti itu. Jangan lupa untuk disiapkan lap ya. Nah, seperti itu. Nah, lihat ini. Nah, begini saja. Biar tidak kemana-mana ya minyaknya. Lihat ini. Saya tutup seperti ini. Nah, lihat ini ya. Minyak remnya sudah habis ya. Sudah keluar semuanya. Nah, oke. Sekarang coba kita isi dengan minyak rem yang baru. Nah, lihat ini ya. Nah, ini suntikannya saya kasih isolasi bagian hitam ini, lihat ini ya. Nah, ini saya kasih isolasi hitam untuk untuk menyumbat apabila ujung suntikan ini ya. Nah, apabila ujung suntikan ini terlalu kecil. Nah, ya. Jadi ini nanti untuk menyumbat ketika kita memasukkan minyak remnya ke sini. Nah, ya. Saya kasih isolasi seperti ini agar tidak bocor. Nah, itu ketika terjadi ujung suntikan itu terlalu kecil. Nah, ya seperti itu agar tidak bocor ketika proses mengisi minyak rem. Nah, ya oke, sekarang saya isi minyak rem. Nah, jangan lupa sebelum mengisi minyak rem ininya dipasang coroknya ya agar tidak tumpah ya ketika minyak remnya naik ke atas. Lihat ini ya. Nah, lihat saya pasang ke sini. Nah, jadinya seperti ini. Nah, tujuannya agar tidak tumpah nanti ketika minyak remnya naik ketika saya isi dari bawah sana. Oke ya, sekarang saya isi minyak rem, lihat ini ya. Nah, ini sudah saya isi minyak rem suntikannya. Nah, ya oke, selanjutnya akan saya masukkan ke sini. Saya masukkan ke kalipernya sini. Baik, sekarang akan saya masukkan minyak remnya ke kalipernya. Lihat ini ya. Lihat. Nah, ini ada isolasinya biar tidak bocor karena suntikannya agak sedikit kecil. Nah, lihat ini. Nah, oke ya, saya masukkan sekarang. Nah, ditekan pelan-pelan ya, jangan terlalu kencang. Nah, diisikan semuanya tidak apa-apa karena yang bagian atas sudah ada corongnya. Nah, ya, jadi tidak tumpah. Nah, anggap sudah ya. Oke, lihat ini skrupnya ya. Skrup. Nah, ya. Pertama kita cabut dahulu, lihat akan keluar. Nah, kita tutup seperti ini. Nah, ya, lalu kita pasang skrupnya ya dengan menggunakan kunci. Nah ini ya persiapan untuk memasang skrup agar tidak bocor yang bagian kalipernya. Oke ya, saya pasang langsung. Nah, itu harus dilakukan secara cepat ya biar tidak bocor. Nah, sudah selesai. Yang bagian kaliper sudah selesai ya, tinggal kita bersihkan saja. Nah, anggap sudah bersih ya. Nah, anggap sudah bersih. Kemudian kita lihat bagian atas ya, yang bagian handle remnya. Nah, lihat ini ya, handle remnya, lihat sudah terisi minyak. Nah, sebelum dicabut corongnya ya, kita pasang penutupnya ini dahulu, biar tidak tumpah minyaknya. Nah ya, seperti itu saya pasang dahulu ininya. Nah, dipasang ke sini. Nah, tujuannya ini ya untuk menutup untuk menutup minyak yang ada di corong ini biar tidak tumpah. Nah, seperti itu fungsi dari ini panjang-panjang ini seperti itu. Baik, lanjut. Sebelum saya tarik ya corongnya ini, jangan lupa untuk kita tarik dahulu handle remnya ya, biar minyaknya masuk ke dalam. Lihat ini ya. Nah, lihat dia sudah tidak mentok. Tadi sebelum saya ganti minyak rem dia mentok. Nah, ya lihat ini. Nah, jangan lupa seperti ini. Nah ya, biar minyaknya biar merasuk atau bagaimana ya, lihat ini. Nah ya, ini mungkin sudah ya. Oke, selanjutnya akan saya cabut corongnya. Nah, lihat ini ya, corongnya sudah saya cabut. Nah, lihat ada minyaknya. Ini minyak campuran antara minyak yang kelebihan dari suntikan ya dengan yang lama. Nah, coba saya taruh di sini dahulu ya. Nah, lihat ini handle remnya. Nah ya, sebentar. Nah, ini dia. Nah ya, minyaknya sudah full. Nah, sebentar ya. Nah, ini saya fokuskan dahulu. Lihat, minyaknya sudah full ya. Sekarang saya tutup dengan menggunakan skrup ini ya, skrup handle remnya. Nah, lihat ini. Nah ya, nah lihat sudah. Nah, oke, saya obeng pakai obeng 31 in 1.
Nah ya, lihat. Nah ya, sudah tertutup rapat ya. Oke, yang perlu kita rapatkan itu bagian kalipernya. Yang atas kita tutup standar saja, tidak apa-apa, takutnya dol atau slek. Nah ya, seperti itu, lihat. Oke, sekarang kita tes. Nah ya, sudah enak ya, minyak handle remnya sudah tidak mentok. Nah ya, seperti itu. Coba saya tes buat untuk jalan. Nah ini ya, saya coba untuk rem, lihat ini ya. Nah sudah pakem. Ini yang kaliper bagian depan ya, yang saya perbaiki, lihat. Bahkan bisa saya buat seperti ini. Nah lihat. Nah ya, tidak apa-apa, lihat ini. Nah ya, sudah pakem. Baik, jadi kesimpulannya alat untuk mengganti minyak rem dari brand EZMTB ini cukup bagus sekali ya performanya. Bisa digunakan untuk mengganti berbagai macam merek rem ya, minyak rem maksud saya, dari merek Shimano, merek Tektro, Note ataupun yang lain yang bersifat general ya alat ini. Nah untuk minyaknya bebas, teman-teman bisa menggunakan minyak rem lainnya, tidak harus dari merek Shimano. Dalam hal ini contoh saya menggunakan STP pun bisa, yang penting digunakan untuk rem cakram. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usaha lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman minat untuk membeli semua peralatan dalam video ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.